Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini eh, saya akan memberikan penjelasan di mata kuliah Developmental Psikolog. Dalam video UTS ini kita diberi topik itu tentang gimana sih edukasi tentang pentingnya stimulasi perkembangan sensorik motorik pada usia bayi hingga 3 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih stimulasi perkembangan anak ini sangat penting. Ternyata stimulasi perkembangan anak ini sangat penting, guys, bagi ibu-ibu yang lagi hamil atau lagi bakal ada anak. Kita harus penting sih edukasi ini, karena banyak orang tua atau orang tua baru tidak tahu sama sekali edukasi tentang pentingnya perkembangan anak. Ternyata sangat penting, guys. Di sini kenapa sih ini sangat penting? Dikarenakan agar anak ini bisa belajar dengan memahami dunia sekitarnya. Itu dia hanya sangat perlu memahami dunia sekitarnya. Belum lagi perkembangan keterampilan anak tentang motorik kasar, motorik halus. Di sini sangat penting. Sedangkan serta meningkatkan sensor motorik anak ini sangat berpengaruh tumbuh kembang anak. Di sini kita bisa melihat bahwa meningkatkan kemampuan anak, meningkatkan kemampuan kognitif anak ini tentang bahasa atau sosial, emosional, dan sebagainya. Banyak lagi sih, guys, kalau kita mau jelasin. Nah, ini sangat penting. Kenapa sangat penting ya? Seringkali kita bilang ini sangat penting, berarti emang udah warning ini sangat pentingnya perhatian, berarti butuh perhatian banget. Karena di sini menunjukkan bahwa yang pertama itu tentang perkembangan jalur otak anak, terus mengembangkan kemampuan kognitifnya, terus stimulasi bahasanya pada anak. Itu sangat penting banget, guys. Berikut saya jelaskan bahwa mengapa perkembangan jalur otak pada anak. Apa sih pengembangan jalur otak pada anak? Ternyata stimulasi sensorik membentuk jalur-jalur saraf di otak seperti untuk perkembangan normal dan fungsi otak yang optimal. Terus yang kedua, perkembangan kemampuan kognitif. Di sini melalui stimulasi sensorik, anak belajar memproses informasi yang diterima melalui indera. Kemudian membantu mereka berpikir lebih kompleks, memecahkan suatu masalah, apapun masalah itu. Anak-anak mudah memecahkan masalah. Terus yang ketiga, menstimulasi bahasa, berarti berbahasa ya. Stimulasi sensorik seperti bermain dengan memainkan yang berbagai bunyi-bunyian atau tekstur yang dapat membantu anak belajar tentang tentang bahasa atau berkomunikasi, bermain dengan cara bermain atau mengenali tekstur tersebut. Terus yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial emosional. Interaksi dengan orang lain melalui simulasi sensorik dapat membantu anak ini mengembangkan keterampilan sosial dan bekerja sama, saling membantu, dan memahami perasaan temannya. Ya kan? Memahami perasaan orang tuanya atau memahami perasaan teman sebayanya. Terus di sini
kita bisa jelaskan bahwa pentingnya stimulasi motorik anak. Motorik anak terbagi lagi. Yang pertama itu motorik kasar, yang kedua motorik halus. Di sini saya akan menjelaskan tentang motorik kasar. Ya, stimulasi motorik kasar seperti bermain bola, berjalan, berlari, membantu anak itu mengenali mainan yang bisa dibolak-balikan seperti misalnya ya buku. Dia bisa membolak-balikan buku seperti ini. Dia bisa membolak-balikan buku aja, itu ternyata terpengaruh sama motorik kasar anak. Ya. Contohnya seperti itu. Kemudian membantu anak mengembangkan keterampilan tangan. Membantu anak mengembangkan keterampilan fisik yang penting untuk aktivitas sehari-hari seperti menjaga keseimbangannya, kemudian koordinasi dan kekuatan otot anak. Ya. Terus yang kedua, motorik halus. Di sini akan menjelaskan tentang motorik halus. Motorik halus ini apa sih? Kita seperti menggenggam. Ini menggenggam aja sesuatu benda. Misalnya handphone. Kita genggam. Menggenggam, kemudian memegang gelas atau memegang apapun, memegang buku atau puzzle, memegang puzzle. Terus terus membantu anak mengutamakan keterampilan tangannya seperti memegang itu secara presisi, kemudian koordinasi mata ke tangan. Jadi koordinasi mata ke tangannya itu berkembang kan di sini, kan dia memegang dengan pegangan yang erat, jadi tidak kayak pegang seperti tiba-tiba jatuh gitu, berarti simulasinya belum tepat ya. Kemudian menggambar, contohnya menggambar, menulis atau makan. Biasa kan tuh anak makan sendiri, maksudnya mandiri lah ya. Misalnya itu sangat penting banget guys. Kemudian yang ketiga, melatih keterampilan mandiri anak. Melatih keterampilan mandiri berarti anak diharuskan mandiri. Sedari dini itu anak-anak diharuskan mandiri. Stimulasi motorik membantu anak mengembangkan keterampilan mandiri seperti makan sendiri, menyuap dirinya sendiri, menyendok makan sendiri, kemudian memakai pakaian, baju, celana, ataupun sepatu. Kemudian bermain sendiri. Oh, ternyata itu bermain sendiri juga perlu banget, guys. Bermain sendiri di situ. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi apa sih kesimpulan pada bab ini. Di sini saya masih akan menjelaskan tentang pentingnya stimulasi perkembangan sensorik anak dari umur 0 sampai 3 tahun. Kesimpulan dari penjelasan saya bahwa stimulasi sensorik dan motorik adalah investasi penting untuk ibu dan bapak untuk perkembangan anak di masa depan, di masa yang akan datang, di masa yang era baru gitu. Dengan memberikan stimulasi yang tepat, yang baik, orang tua dapat membantu anak ini mencapai potensinya. Mereka menjadi individu yang mandiri, cerdas, dan bahagia. Ya, terima kasih penjelasan saya. Mohon maaf bila penjelasannya agak kurang. Mohon maaf, kami hanya manusia biasa. Kita akan lebih belajar lagi, lebih giat lagi, lebih banyak tahu lagi. Terima kasih. Salam Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.